Aku tuh agak bingung kenapa anime balap kuda yang berasal dari game fanservice punya story yang lebih baik daripada Kimetsu no Yaiba dan juga punya visual yang lebih baik daripada Tebate. Dan anime yang kali ini mau aku bahas adalah anime Uma Musume Cinderella Grey. Sebuah anime yang berasal dari franchise Uma Musume, yang gamenya itu kemarin lagi booming-boomingnya ya. Dan ketika aku nonton Uma Musume Cinderella Grey ini tuh kayak absolut bagusin, karena ya emang punya story yang luar biasa, drama yang luar biasa menyentuh banget, dan juga dengan punya visual yang ciamik banget. Jadi selamat datang di channel Gawai Anime, dimana kita mulai review animenya, yang kita mulai dari story. Nah, disclaimer ya, aku itu belum nonton semua seri Uma Musume. Yang ku tonton hanya season pertamanya dan juga baru sekitar 5 episode season keduanya. Jadi aku belum nonton semuanya. Tapi meski aku belum nonton semuanya, aku tuh ya memaksakan untuk nonton Cinderella Grey. Karena ya Cinderella Grey itu adalah prequel spin-off. Kalau nggak salah kayak spin-off tapi juga prequel. Karena ceritanya itu sebelum season pertamanya. Jadi kan Cinderella Grey itu adalah cerita tentang Oguri Cup. Nah, cerita Oguri Cup ini tuh adalah cerita sebelum Special Week atau sebelum season pertamanya. Dan ya saya juga main game Uma Musume sih. Jadi karena saya udah main gamenya dan juga saya udah nonton season pertamanya, saya itu masih bisa mencerna Cinderella Grey. Dan ini saran dari saya. Jadi untuk kalian yang belum pernah nonton season pertama Uma Musume dan juga nggak mainin gamenya, saya tidak sarankan kalian untuk langsung nonton Cinderella Grey. Karena meskipun Cinderella Grey itulah prequel, jadi timeline itu sebelum season pertamanya, tapi ya prequel itu tidak didesain untuk jadi pemulaan. Karena prequel didesain sebagai penambah cerita, bukan awal cerita. Jadi bagi kalian yang ingin nonton Cinderella Grey, minimal kalian itu harus nonton season pertamanya ataupun main game Uma Musume. Karena sistem dunia Uma Musume diceritakan di season pertamanya dan juga di gamenya. Kayak apa itu Uma Musume, apa itu trainer, apa itu balapan G1, G2, dan G3. Dan ya semua itu tuh ya dijelaskan di season pertamanya dan juga di gamenya. Sedangkan di Cinderella Grey ini tidak terlalu dijelaskan sistem dunianya. Karena ya ini tuh lah prequel, ini tuh bukan awal cerita. Jadi tidak punya kewajiban untuk menjelaskan sistem dunianya. Ini tuh cukup untuk mengeksplor ceritanya saja. Jadi itu ya, kalian kalau misalkan kalian mau nonton Cinderella Grey, kalian harus nonton dulu season pertamanya ataupun main gamenya. Dan itu saran dari saya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton Cinderella Grey, kalian harus nonton dulu season pertamanya atau main gamenya. Karena di sini tuh tidak dijelaskan sistemnya. Di situ langsung eksekusi ke ceritanya. Dan ceritanya pun sangatlah berbeda dengan season pertama dan season keduanya. Yang mana cerita dalam Cinderella Grey ini tuh grounded banget. Kayak tidak ke bawah banget lah, ke akar-akarnya, ke bagian bawahnya, ke level bawahnya dulu. Tidak seperti season pertamanya dan season keduanya yang mengangkat tema kuda yang berbakat ya. Kayak misalkan Special Week, Silent Suzuka, Tokai Teo, Major McQueen, lalu bahkan ada Gossip yang meskipun gak pernah latihan, dia itu selalu menang. Dan ya itu adalah kuda-kuda yang berbakat gitu. Itu adalah kuda berbakat yang ada di season pertama dan keduanya yang jadi MC juga. Nah, sedangkan untuk Cinderella Grey ini tuh dia itu tidak menggunakan tema kuda yang berbakat, tapi kuda yang berusaha. Karena ya diperlihatkan bahwa Oguri Cup itu bukan tipe kuda yang berbakat, tapi dia itu kuda yang berusaha. Dia pertama kali masuk ke sekolah pun dia terlambat dengan menggunakan jersey yang compang-camping yang kotor. Beda banget dengan rekan-rekannya yang menggunakan blazer atau seragam sekolah yang anggun. Si Oguri Cup ini tuh kayak buka pintu, terus dia kayak masuk dengan jaket atau jersey olahraga yang kotor banget. Itu kayak itu kayak lucu banget sih. Tapi itu punya pesan bahwa Oguri Cup itu adalah kuda yang tidak beruntung. Dia kuda yang miskin, jadi dia hanya punya jersey. Dia tidak punya baju sekolah yang mahal. Dan jersey-nya pun dia selalu pakai untuk olahraga, untuk berlari, untuk belajar gitu. Dan karena grounded ini bikin kayak temanya tuh terasa berbeda banget. Kayak tujuannya pun beda gitu, kayak tujuan motivasinya pun beda. Kayak misalkan Special Week, terus kayak Silent Suzuka itu mereka karena udah berbakat, jadi mereka tuh ya punya motivasi untuk jadi berada di puncak. Nah, sedangkan Oguri Cup motivasi dia untuk terus berlari
bukan karena dia pengen di puncak, tapi karena dia itu bisa berlari. Jadi ceritanya bahwa Oguri Cup itu ketika kecil dia itu kuda yang kurang beruntung. Bukan hanya karena dia miskin, tapi dari segi fisik dia pun tidak beruntung. Dia itu Oguri Cup itu dia untuk berdiri aja nggak bisa gitu. Dia untuk berdiri saat kecil tuh ya nggak bisa. Jadi gimana mau bisa berlari? Makanya ketika dia itu ternyata bisa berlari, dia itu menganggap bahwa itu adalah sebuah keajaiban. Berlari itu adalah sebuah keajaiban yang dia terima. Makanya dia itu senang berlari karena itu adalah sebuah keajaiban yang dia terima. Jadi beda banget ya. Kalau Oguri Cup tuh benar-benar kayak tipe kuda yang sangatlah kurang beruntung banget. Tapi untuk kayak kuda yang lainnya kayak Special Week itu adalah kuda yang sangat beruntung, kuda yang berbakat dan drama, dan ini bikin kayak dramanya itu nyentuh banget. Dan selain itu drama karakternya pun beda. Kayak kalau misalkan season pertamanya itu mereka itu lebih kepada pencarian jati diri kayak Special Week. Special Week itu kan terlalu terobsesi sama Suzuka ya, dan itu bikin si Special Week itu kayak kehilangan arah. Dia itu yang awalnya pengen berada di puncak, dia malah pengen setingkat dengan Suzuka, dan itu bikin dramanya itu ya terasa biasa aja karena kayak season pertama dan season keduanya pun sama gitu, mencari jati diri. Sedangkan untuk Oguri Cup dramanya tuh beda, tujuannya tuh beda. Kalau motivasinya tadi dia untuk berlari itu karena dia bisa berlari, nah tujuan dia itu bukan berada di puncak, tujuan dia itu bukan mencari jati diri, tapi tujuan dia atau drama dia adalah untuk mengabulkan keinginan orang-orang yang ada di sekitar dirinya. Di Oguri Cup itu sebenarnya tidak punya keinginan untuk memenangkan perlombaan yang besar, tapi karena dia itu punya pelatih yang selalu mendorong Oguri Cup, yang selalu melatih Oguri Cup hingga Oguri Cup pun cinta dengan si pelatih ini, yaitu Kitaharajo. Dan Kitaharajo itu punya keinginan untuk kudanya bisa menang Kasamatsu Derby, sebuah kejuaraan regional. Dan karena si Oguri Cup ini tuh sangatlah suka dengan Kitaharajo, jadi tujuan dia itu ya pingin untuk mengabulkan cita-cita dari Kitaharajo, yaitu menang Kasamatsu Derby. Dan ini informasi aja ya bahwa Oguri Cup ini tuh sekolahnya itu pertama kali beda banget dengan yang lainnya, beda banget dengan Special Week. Si Oguri Cup ini tuh bersekolah di Traisen Academy yang regional, sebuah sekolah kuda yang sangat minder banget gitu, dan bahkan sangatlah kayak tidak memotivasi siswanya untuk berada di atas, karena ya mungkin mereka ngerti bahwa mereka itu adalah sekolah kelas bawah, jadi mereka itu tidak berharap untuk murid-muridnya bisa menang kejuaraan yang luar biasa tinggi. Makanya ketika ada murid yang tanya kayak apakah kita bisa menang atau bisa berlomba di kejuaraan J1 nasional, si gurunya tuh kayak bilang, ya udah kalian jangan mikirin itu, kalian jangan mikirin tingkat nasional, kalian jangan mikirin tingkat J1, J2, J3, kalian fokus aja di Kasamatsu, di regional Kasamatsu, karena itu beda level, itu bukan level kalian itu adalah kuda regional, kalian bukan kuda nasional, jadi udah beda level. Itu bahkan kayak sejak awal pun itu udah jadi drama yang luar biasa, kayak dari segi identitasnya tuh itu kayak bikin si Oguri Cup itu kayak di bawah banget gitu, bukan di atas, di bawah banget. Terlebih ada juga stereotip bahwa kuda berambut putih atau kuda berambut abu-abu itu gak bisa berlari, karena memang katanya kuda yang berambut abu-abu atau putih itu emang tidak pernah menang kejuaraan. Dan itu kayak bikin keadaan Oguri Cup itu dari segi keadaan ya, keadaan itu dia sangat-sangat tidak beruntung. Nah, tapi meskipun tidak beruntung itu, dia punya keinginan untuk mengabulkan orang-orang di sekitarnya, Nah, karena dramanya itu adalah tentang mengabulkan keinginan orang-orang dan juga sebuah drama kayak perjuangan dari zero to hero, makanya si Oguri Cup ini tuh digambarkan sebagai karakter yang terus tumbuh. Seperti misalkan di awal-awal dia itu mendapatkan rival atau lawan yang setara lah, yang lebih tinggi daripada dia, yaitu Fujimasa March, sebuah kuda yang sangat pandai banget, yang sangat berbakat di regional Kasamatsu. Dan dia menjadi rival pertama Oguri. Ketika berlomba pertama kali, si Oguri itu kalah, tapi ketika dia berlomba ulang dengan si Fujimasa March, itu Oguri selalu menang. Dia itu kayak menggambarkan bahwa si Oguri Cup ini tuh tumbuh dari awalnya dia tidak menang dengan Fujimasa, dia jadi menang.
Dan itu bikin Oguri Cup itu lebih hebat dari Fujimasa. Bahkan bukan cuma lebih hebat ya, tapi bikin Oguri Cup itu beda level dengan Fujimasa. Nah, di ending rivalitas antara Fujimasa dan Oguri itu kita diperlihatkan bahwa Oguri itu memang terlalu hebat di regionalnya. Dia itulah kuda yang tubuhnya tuh sangatlah pesat, yang anomali banget. Yang kayak pertamanya itu dia nggak bisa apa-apa, tapi tiba-tiba dia jadi sebuah kuda yang luar biasa cepatnya, yang luar biasa anomalinya. Dan itu bikin si Oguri itu tidak pantas berada di regional. Si Oguri ini tuh dia lebih pantas berada di tingkat nasional, dan itu udah berbeda levelnya dengan level Fujimasa. Fujimasa itu adalah kuda berbakat tapi stagnan hanya ada di regional. Sementara untuk Oguri Cup, dia itulah kuda yang anomali, kuda yang terus tumbuh, yang sekarang saat ini lebih cocok berada di tingkat nasional. Dan itulah yang bikin Simboli Rudolph, ketua OSIS dari Traisen Akademi Nasional, ingin merekrut Oguri Cup untuk bersekolah di Traisen Nasional dan bertanding juga di tingkat nasional. Nah, setelah si Oguri Cup ini tuh direkrut ke tingkat nasional, maka kan secara logika karir si Oguri itu aman karena dia itu berada di tingkat yang lebih tinggi daripada regional. Dia akan semakin terkenal. Dia pun akan semakin bisa bertumbuh karena lawan-lawan dia bukan lagi kuda-kuda regional tapi kuda-kuda nasional. Tapi ternyata itu tuh menimbulkan sebuah drama yang sangat menyentuh hati gitu. Karena ketika Oguri Cup ini tuh bertanding di tingkat nasional, dia itu tidak bisa bertanding di tingkat regional. Nah, itu bikin Oguri itu tidak bisa memenuhi janjinya dengan Kita Harajo. Yang mana janji mereka adalah menang di Kasamatsu Derby, sebuah pertandingan teratas di regional Kasamatsu. Dan ketika Oguri masuk situ ya, dia tuh gak akan bisa memenuhi impian dari si Kitahara. Dan itu bikin kayak konflik batin antara Oguri dengan Kitahara. Oguri itu punya tujuan untuk memenuhi harapan orang-orang. Jadi ketika dia itu tahu bahwa dia tidak bisa memenuhi cita-cita dari si Kitahara, ya itu bikin Oguri itu down banget. Dan itu bikin kayak Oguri itu jadi punya dua pilihan. Termasuk juga ini adalah pilihan dari Kitahara ya. Dua pilihan itu antara Kitahara dan juga Oguri. Jika si Oguri itu masuk ke tingkat nasional, maka harapan Kitahara dan Oguri untuk menang di regional, untuk berada di puncak regional itu harus pupus karena Oguri tidak bisa lagi bertanding di tingkat regional. Apalagi Oguri itu harus berpisah dengan Kitahara karena Kitahara tidak punya lisensi nasional. Kitahara itu hanya punya lisensi regional. Jadi Kitahara hanya bisa melatih kuda regional, tidak bisa melatih kuda nasional. Jadi ketika Oguri itu naik ke tingkat nasional, maka otomatis Oguri itu akan jadi kuda tingkat nasional. Dan Oguri tidak bisa dilatih oleh Kitahara. Dan itu bikin drama banget gitu. Oguri harus pisah dengan Kitahara dan Oguri pun tidak bisa memenuhi janjinya dengan Kitahara. Tapi di lain sisi, ketika Oguri bertahan di regional, Oguri mungkin bisa memenuhi cita-cita dari Kitahara dan juga tetap dilatih dengan Kitahara. Dan juga dia pun masih bisa memenuhi janjinya dengan Fujimasa March, yaitu janji di mana Fujimasa dan Oguri itu akan bertanding di Kasamatsu Derby. Tapi konsekuensinya, jika Oguri tetap di regional, potensi Oguri itu tidak bisa digali lagi. Potensi Oguri itu hanya akan stagnan di regional. Dan itu bikin Kitahara sebagai pelatihnya itu ya ada konflik batin ya gitu. Kayak kalau misalkan dia itu melepas Oguri ya dia harus mengubur cita-citanya. Tapi ketika dia mengkeep Oguri, itu sama saja dia itu adalah seorang pelatih yang buruk banget karena dia membendung potensi dari anak didiknya. Dan drama ini tuh bisa kalian tonton di episode 5-nya. Dan episode 5 bagi aku itulah sebuah episode yang luar biasa drama banget, luar biasa bagus banget, sangatlah menyentuh banget bagi aku. Nah, itu tadi episode 5 yang bagi aku menjadi episode terbaik karena punya drama yang sangat menyentuh banget. Tapi selain episode 5, ada juga satu episode yang bagi aku bikin kaget banget, yaitu ada di episode 9. Nah, apa sih yang bikin kaget? Karena di episode 9 ini kayak kita itu diberikan huruf A, tapi ternyata huruf A ini tuh tidak diberikan, kita tuh malah diberikan huruf B. Jadi kayak kita harapan kita tuh malah dibelokkan gitu lah. Kita diberikan harapan yang palsu, dan itu ada di episode 9 dan bagus banget. Pokoknya si Uma Musume Cinderella Grand itu
udah dramanya bagus, dan ada juga episode yang bikin kita kaget, dan ada juga yang episode yang bikin kita tuh kayak tegang juga, ada juga gitu. Nah, karena bagi aku storynya itu luar biasa, dramanya ada, plot twistnya ada, konfliknya juga ada, bahkan karakternya pun berisi, jadi aku tidak ada masalah. Nah, karena aku tidak ada masalah, maka aku kasih skor 10/10 untuk storynya, yang artinya sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke visualnya atau grafisnya. Bagi aku visualnya itu sangatlah nyaman ditonton, sangatlah bagus. Animasinya tidak patah-patah, beda banget dengan Tebate. Jauh banget lah dengan Tebate itu. Dan ada juga adegan yang flash ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, kalau ada yang nanya apakah ada Sakuganya, ada juga. Di Uma Musume Cinderella Grey ada juga Sakuganya. Tapi eksekusinya itu beda dengan anime Kimetsu no Yaiba yang lebih ke arah flashy Sakuganya itu. Nah, untuk Uma Musume Cinderella Grey, Sakuganya itu lebih ke cinematic shot atau ke cinematic angle. Contohnya seperti ada scene ketika kamera itu ditaruh di atas rumput menghadap ke punggung atau belakang si Oguri Cup, dan Oguri Cup-nya itu menghadap ke langit cerah yang luas banget gitu, dan itu bagi aku sinematik banget. Terlebih ada juga sinematik yang atau shoot yang memperlihatkan dualisme atau rivalitas antara si Oguri Cup dengan Fujimasa March. Nah, Sakuga yang berupa cinematic shoot ini mengingatkanku pada Utawareru Mono Itsuari no Kamen yang memang banyak banget cinematic shootnya, dan itulah Sakuganya. Dan ya bagi aku udah suka banget dengan Sakuga seperti ini. Jadi bagi aku Sakuga itu tidak perlu flashy, cukup punya sinematik yang shoot yang sinematik, yang angle yang bagus aja bagi aku udah cukup. Gak perlu yang flashy kayak Demon Slayer, dan lagian Demon Slayer itu ya udah di tahap yang udah beda banget lah, itu udah di tahap yang atas banget yang tidak bisa kita bikin sebagai standar. Itu kayak lebih ke puncaknya animasi lah, itu bukan standar animasi. Nah, selain itu yang aku suka adalah dari segi visual endingnya. Bagi aku endingnya tuh kayak ingin memberikan cerita lewat visualnya, karena endingnya itu atau visual endingnya itu menceritakan masa lalu Oguri Cup yang dimana dia itu tidak bisa berdiri, dia itu tidak bisa berjalan, dan dia kayak ketika dia melihat TV terus dia melihat Uma Musume yang sedang lari, dia pun kayak ada rasa ingin untuk berlari gitu, tapi ketika dia mencoba untuk berdiri aja dia nggak bisa, dan itu sedih banget sih. Dan ya untungnya ada ibunya Oguri Cup yang sangat mencintai Oguri Cup, sampai-sampai dia itu selalu memijat kaki Oguri Cup, dan alhasil Oguri Cup mendapatkan sebuah keajaiban di mana dia bisa berlari, bahkan dia bisa menjadi monster. Nah, tadi aku bahas hal bagusnya dari visualnya, tapi apakah ada hal jeleknya? Ada juga hal jeleknya di animasinya, yaitu di ketidakkonsistenan jenis animasinya. Kalau misalkan kita bandingin dengan season pertamanya, bagi aku, seingat aku ya, season pertamanya itu full 2 dimensi, nggak ada yang pakai 2D animation, nggak ada yang pakai 3D animation atau 3D CGI. Tapi ketika masuk ke season 2 itu udah ada campurannya tuh. Dan kayak ketika lari itu, ketika kuda-kudanya itu lari sambil rame-rame itu kan udah pakai 3D CGI. Dan itu juga yang dipakai di Cinderella Grey ini, dimana Cinderella Grey itu pakai juga 3D animation atau 3D CGI di bagian-bagian tertentu. Tidak terlalu banyak, tapi ada juga bagian-bagian yang pakai 3D CGI, yaitu ketika kuda-kudanya itu lari ketika lomba, dan itu ada banyak kuda itu pakai 3D CGI, dan ya itu tidak konsisten sih bagi aku ya. Walau udah dimulai dari season 2, tapi bagi aku ya aku kurang suka yang tidak konsisten sih. Bagi aku kalau misalkan sejak awal udah 2D ya 2D aja ya, karena visualnya ada bagusnya dan ada hal yang tidak aku suka juga. Aku akan ngasih skor 8/10 ke visualnya, alias bagus doang ya, tidak bagus banget atau tidak sempurna ya gitulah. Kalau misalkan visualnya bagi aku tidak konsisten ya aku tidak akan kasih 10, kecuali kalau misalkan visualnya itu konsisten, terutama dari jenis animasinya, mungkin aku nanti akan kasih 10, karena toh ini juga bukanlah anime action, jadi tidak perlu terlalu presi gitulah. Cukup kayak gini pun ini udah nyaman, cuma ya harus konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke desain karakternya. Jadi gini, Uma Musume itu kan berasal dari game fan service ya, game gacha live service fan service yang emang
isinya tuh adalah fan service cewek-cewek yang cantik, yang elegan. Jadi ya dari segi desain karakter ini tuh udah bagus, udah cantik-cantik, dan aku sangat suka dengan desain karakter dari Uma Musume. Dan desainnya pun tidaklah monoton, beragam banget, bermacam-macam, tidak itu aja. Dan desain karakternya pun sangatlah atraktif. Kalau atraktifnya itu tidak di arah atau tidak di zona 18 plus ya, tapi atraktifnya itu berada di zona yang menawan, yang anggun, yang elegan. Nah, kalau misalkan kita bandingin dengan season pertamanya dan juga season keduanya atau di series sebelumnya, ini tuh ada perbedaan dari art style-nya atau tujuan art style-nya. Kalau di season pertama dan kedua itu art style-nya lebih ke cewek-cewek yang kawaii ya, yang lucu-lucu gitu, yang imut-imut. Nah, untuk Cinderella Grey ini tuh art style-nya lebih ke cewek-cewek yang elegan, yang keren, yang cool. Makanya aku sangat suka dengan desain karakter Fujimasa March yang itu elegan banget, yang apa ya, yang kayak tomboy banget gitu. Dan tapi ya itu elegan banget, cantik, indah gitu. Tidak yang cibi-cibi, tidak yang imut-imut, yang cibi-cibi, tidak, tapi yang elegan. Dan dua karakternya pun sama, elegan-elegan. Seperti misalkan yang rambutnya ungu itu yang jadi ini, yang Gal itu, bagi aku juga cukup suka dengan desainnya. Terus si Belluno atau temannya Ogurika, aku juga sangat suka, itu desainnya bagus banget. Jadi dari segi desain bagus ya. Dan ya emang dari apa tuh, dari sumbernya pun adalah sebuah game gacha fan service, ya emang udah bagus gitu. Dan kayak udah standar gak sih, standar sebuah anime yang berasal dari game gacha itu pasti bagus-bagus desainnya. Kayak misalkan FGO, Azure Land, terus Arc Knight, itu semua punya desain yang luar biasa cantik gitu. Jadi dari desain karakter aku sangatlah suka, terutama Fujimasa March itu bagi aku cakep banget, anjir. Cakep banget, Fujimasa March itu cakep banget. Jadi karena aku suka, aku kasih skor 10/10 untuk desain karakternya alias sempurna. Mantap pokoknya. Bagi aku yang terbaik ya dari semua karakter yang ada di Cinderella Grey ini, aku sangat suka dengan Fujimasa March. Fujimasa March itu cakep banget. Sekarang kita masuk ke developing karakternya. Kita bahas dulu dari beberapa karakter kunci di anime ini. Dan anime ini kan berjudul Cinderella Grey, dan emang kuda-kuda yang berambut atau berwarna grey atau putih itu jadi kunci di anime ini. Dan ada 3 kuda berambut abu-abu yang menjadi kunci, yaitu Ogurika, Tamamo Cross, dan juga Fujimasa March. Nah, 3 kuda ini mereka itu bukan kuda yang berbakat. Enggak sih, kalau Fujimasa March itu berbakat sih. Tapi 2 lagi, yaitu Ogurika dan Tamamo, itu mereka adalah kuda yang tidak berbakat. Mereka itu adalah kuda yang berjuang banget. Dan terlebih stereotip dari kuda berambut abu-abu itu kan tidak bisa berlari. Dan kedua kuda ini, yaitu Tamamo dan Oguri, menghapuskan stereotip itu. Jadi kuda-kuda yang jadi inti dari cerita Cinderella Grey ini sangatlah luar biasa, sangatlah tangguh, tipe karakter yang tangguh, tipe karakter yang mau berjuang. Bahkan untuk Fujimasa March yang didesain sebagai kuda yang yang berbakat pun, dia itu tangguh juga. Dia pun punya ambisi, punya motivasi untuk mengalahkan Ogurika. Jadi dari segi karakter yang dipilih atau sifat karakter yang dipilih adalah karakter yang tangguh. Beda banget dengan season pertamanya yang lebih kepada karakter-karakter yang udah berbakat. Jadi mereka tuh kayak ketika digeser dikit tuh kayak ya udah kena mental mereka. Jadi beda banget gitu. Kalau Ogurika, Fujimasa March sama Mo itu kuda yang tangguh yang mau berjuang. Bahkan Tamamo dan Oguri itu katanya kuda yang awalnya itu lemah. Ogurika tidak bisa berjalan, bahkan Tamamo itu awalnya tidak bisa berlari. Jadi mereka itu tangguh, ketika mereka digeser tuh mereka termotivasi untuk menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih kuat lagi. Sementara kalau kayak Special Week atau kayak Suzuka itu kayak kalau aku lihat ketika mereka disenggolik itu mereka langsung kena mental down gitu. Dan ya beda lah, pokoknya beda pemilihan sifatnya tuh atau direksi karakternya tuh berbeda banget, dan aku sangatlah suka banget. Nah, walau ada juga beberapa karakter yang dari developing itu aku tidak suka, yaitu developing perubahan sifatnya yang ada pada karakter-karakter pembuli, terutama karakter-karakter yang membuli si Ogurika. Yang awalnya itu kan ada 3 karakter yang membuli Ogurika, dan setelah si Ogurika itu masuk ke Treasure Academy pun ada juga kuda yang membuli Ogurika. Jadi totalnya ada 4 kuda yang membuli Ogurika. Dan awalnya 4 kuda ini tuh ya kayak so kuat gitulah,
so kuat banget gitu. Tapi ketika mereka kalah sama Ogurikap, mereka tuh kayak tiba-tiba menciut banget si sifatnya tuh, kayak tiba-tiba jadi sopan, tiba-tiba jadi penurut, dan aku kayak kurang suka gitu. Bagi aku kalau misalkan tipe pembuli ya sejak awal harus jadi pembuli. Kalau misalkan sejak awal udah keras ya keras aja, ngapain tiba-tiba jadi lembut karena kalah. Itu bagi aku karena jadi lembut karena kalah tuh kurang masuk gitu. Itu tidak cool, tidak keren bagi aku seperti itu. Jadi untuk perubahan sifat para pembulinya aku kurang suka. Apalagi 3 karakter pertama yang ngebully Ogurikap itu, yang awalnya mereka sangatlah benci sama Ogurikap, tiba-tiba mereka jadi ngefans banget. Apalagi si rambut ungu yang koril-koril itu, ya ampun, itu yang awalnya benci banget, yang awalnya songong gitu kan, tiba-tiba jadi fan girl-nya Ogurikap. Itu aku kayak kurang suka aku. Jadi ada beberapa kuda yang atau karakter yang tidak aku suka, dan ada juga beberapa yang aku suka. Dan dari segi developing karakter aku emang lebih suka dengan Ogurikap. Aku sangat suka dengan Ogurikap. Terlebih dari developingnya pun, Oguri ini walaupun kayak terlihat grounded dan dia kayak Zero to Hero, dia itu tidak overpower. Dia itu tidak selamanya menjadi anomali hewan buas, tidak jadi anomali monster. Kayak dia tidak selalu menang. Dia tuh pasti ada kalahnya. Bahkan pertandingan pertama dia dengan Fujimasa Mars pun dia tuh kalah. Jadi kayak ada kesan realistisnya. Kayak MC-nya itu tidak selalu menang. MC-nya tuh sangat realistis, dan dia suka juga kalah. Dia tidak selalu menang. Dia pun punya batasannya, dan batasannya itu harus dia lewati, harus dia dobrak itu batasannya. Dengan apa ya? Dengan berjuang. Dan itu kita lihat di sini Ogurikap selalu diperlihatkan sebagai kuda yang selalu berjuang, bukan kuda yang tiba-tiba overpower, bukan kuda yang berbakat. Dan balik lagi, aku sangat suka dengan desain seperti itu. Aku sangat suka dengan desain Zero to Hero tapi tidak overpower. Zero to Hero itu haruslah realistis, haruslah kayak yang tidak selalu menang tapi ada juga kekalahannya, dan itu bagus banget, itu realistis. Nah, karena ada hal yang aku suka banget dan ada hal yang tidak aku suka dari developing karakternya, maka aku kasih 8/10 alias bagus untuk developing karakternya. Sekarang kita masuk ke musik dan scoringnya. Kita bahas dulu dari segi opening dan endingnya. Untuk openingnya diisi oleh Alexandros atau penyanyi yang ngisi theme song dari Gundam Hathaway. Dan untuk endingnya diisi langsung oleh Seiyu dari Ogurikap. Dan aku suka banget dengan opening dan endingnya. Dari segi suaranya, dari segi kayak artisnya pun, penyanyinya aku udah suka. Aku suka banget dengan lagu Alexandros. Dan dari segi suara Seiyu Ogurikap yang nyanyi endingnya pun aku sangat suka. Terlebih dari musiknya pun sangatlah mewakili apa yang ingin diberikan, atau pesan yang ingin diberikan di opening dan endingnya. Kayak openingnya itu memberikan pesan perjuangan. Kayak kuda-kuda itu berjuang untuk mendapatkan tujuannya. Lalu endingnya menceritakan tentang perjuangan Ogurikap yang awalnya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Itu sangatlah terwakilkan banget. Jadi aku sangat suka dengan opening dan endingnya. Nah, untuk scoringnya, anime itu tidak terlalu over scoring, tapi juga tidak sepi scoring. Ada banyak scene yang pakai scoringnya, dan itu scene-scene yang pakai scoring, misalnya scene yang Sakuga yang emang lagi berjuang banget, yang lagi kayak berlomba dan itu berjuang, itu ada scoringnya juga. Tapi ada juga scene-scene yang lagi santai dan tidak perlu scoring yang berlebihan. Ada juga scene yang lagi tegang-tegangnya dan itu scoringnya hening, ada juga. Jadi scoringnya bagi aku bagus, nggak terlalu over, nggak sepi banget, dan pas lah, pas banget. Tidak terlalu meriah, dan ya aku sangat suka dengan scoringnya. Jadi dari segi opening, ending, scoring aku suka banget. Dan aku kasih skor 9/10 alias bagus banget untuk musik dan scoringnya. Nah, sekarang kita masuk ke keseruan dan ketegangannya. Jujur, aku lebih seru ketika nonton anime ini ketimbang Kimetsu no Yaiba. Karena punya drama yang bagus, temponya juga bagus, kayak kita pun dibawa untuk selalu bersemangat, dibawa untuk juga merasakan karakternya, dibawa untuk merasakan ambiennya, dibawa juga untuk merasakan tujuan atau motivasi dari karakternya. Dan itu bagi aku seru banget.
ini tuh emang seperti, kalau aku bayangin ya, aku bandingin tuh, ini tuh seperti Haikyuu season 3 yang waktu lawan Shiratori Jawa. Jadi kayak kita tuh benar-benar dibawa untuk merasakan karakter-karakternya. Kita untuk dibawa untuk merasakan apa yang dirasakan karakternya, dan aku sangat suka, aku sangat seru banget situ, kayak seru banget. Dan makanya aku tuh ketika aku nonton ini, aku tuh maraton tuh cuma 2 hari kalau nggak salah, dan karena seseru itu gitu, seseru itu aku nonton Cinderella Grey ini. Lalu untuk ketegangannya, anime juga ada ketegangannya loh, kayak walaupun seru, anime ini tuh juga ada ketegangannya. Kalau kita bandingin dengan season pertamanya tuh nggak ada tegang-tegangnya, nggak ada tegang-tegang, kayak kita tuh kayak cuma dikasih keseruan doang di season pertama. Tapi di Cinderella Grey ini kita tuh dikasih ketegangannya, terutama ketegangan ketika kita melihat Simboli Rudolph itu marah. Itu kayak tegang banget. Aku kayak sebagai user Simboli Rudolph ya di gamenya, aku merasa kayak anjir, ini si Simboli Rudolph tuh bener-bener semengerikan ini ya. Karena ketika dia marah tuh kayak aku tuh kayak takut banget. Jadi ekspresi wajahnya, ambiennya, pencahayaannya, posisinya itu sangat mendukung untuk Simboli Rudolph itu menjadi karakter yang menakutkan. Dan aku ngerti banget kenapa Bellino itu sampai jatuh ya, sampai jatuh ketika lihat Simboli Rudolph itu marah. Aku sangat ngerti banget karena emang semenakutkan itu. Terlebih ketika Simboli Rudolph marah, terus Ogrinya pun nantang balik sampai kayak face to face banget gitu, dan itu kayak bikin tegang banget, tegang antara kuda anomali dan juga sebuah emperor, sebuah kaisar yang tidak terkalahkan. Itu sebuah ketegangan yang luar biasa antara monster dan kaisar. Itu tegang banget. Terlebih beberapa scene perlombaannya juga itu tegang banget. Dan ditambah dengan cinematic shoot atau cinematic angle yang luar biasa, dengan Sakuga yang cinematic banget, itu menambah ketegangannya. Salah satunya ketegangannya adalah ketika kayak si Oguri Cup kan adalah kuda tipe belakang ya, tipe lead banget atau page banget gitu, bukan tipe front. Jadi dia itu ya harus menyusul kuda-kuda yang ada di depannya. Dan ketika scene si Oguri Cup menyusul kuda depannya, itu tegang banget karena di develop di dieksekusi bahwa kita tuh selalu melihat kuda di depannya. Kita selalu berada di VOP kuda depannya, kuda yang sedang dikejar oleh Oguri yang merupakan sebuah monster. Jadi kayak kita tuh dibawa untuk merasakan bahwa kita sedang dikejar oleh sebuah monster ganas, dan itu tegang banget. Aku tuh selalu merasakan tegang dan seru di saat yang bersamaan ketika Oguri Cup itu sedang ingin menyusul lawan-lawannya yang di depan. Itu luar biasa banget Bang, aku tegang banget. Jadi kayak serunya itu ada, tegangnya pun ada banget. Jadi anime ini tuh anime yang bukan fanservice sebenarnya. Anime itu anime yang yang seni banget. Serunya ada, ketegangannya ada, sakuganya ada. Ini kayak, makanya aku agak bingung. Aku agak bingung banget, agak ragu kok bisa anime yang berasal dari sebuah game fanservice yang isinya tentang balap kuda dan juga fanservice cewek-cewek cakep bisa seseni ini, bisa seseru ini, bisa setegang ini. Aku bingung gitu. Nah, selain itu kalau kita lihat seiyunya tidak ada yang miss, seiyunya bagus. Untuk Oguri Cup mungkin dia bukan seiyu yang bukan seiyu yang populer ya, tapi untuk dari karakter lainnya itu seiyu yang udah veteran, yang udah populer. Kayak misalkan seiyu Fujimasa Mars, aku tahu banget itu seiyunya Killua. Jadi dari segi kemampuan tuh ya nggak usah diragukan lah. Jadi seiyunya pemilihan seiyunya sangatlah pas, tidak ada yang miss, sangatlah bagus. Aku sangat suka dengan seiyunya. Jadi dari keseruan dan ketegangannya aku kasih skor 10/10 alias sempurna. Sekarang kita masuk ke final skornya. Nah, kalau misalkan kita rata-ratakan dari skor yang tadi aku kasih ya, maka akan dapat skor 9,2. Jadi aku kasih skor untuk Oguri Cup bukan Oguri Cup, Uma Musume Cinderella Grey adalah 9,2 alias bagus banget. Aku kaget sih, ini sebuah anime dari game fanservice bisa sebagus ini. Aku kaget banget, series ini aku suka. Jadi ini bagi aku
sangat rekomen untuk ditonton bagi kalian yang capek dengan anime yang itu-itu aja, pengen anime yang kayak ringan tapi seru dan tegang juga, pengen anime yang bukan action, pengen anime yang yang santai, yang drama, yang tentang perlombaan, tentang olahraga. Sangat rekomen untuk nonton anime ini. Dan juga bagi kalian yang pengen nonton anime dengan karakter yang cakep-cakep, kalian sangat rekomen untuk nonton anime ini. Terlebih buat kalian yang merupakan pelajar Uma Musume, kalian wajib nonton anime Uma Musume Cinderella Grey. Wajib banget, karena bagi aku ini bagus banget. Kalian sangat wajib nonton ini ya. Terlebih katanya kan untuk di musim depan kalau nggak salah ada part keduanya atau part keduanya untuk Uma Musume Cinderella Grey. Jadi bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan hype-nya, kalian harus nonton sekarang agar nanti ketika part keduanya rilis kalian juga kena hype-nya, dan itu pasti akan seru banget. Nah itu dia review anime Uma Musume Cinderella Grey part pertama atau core pertama. Yang bagi aku bagus banget, aku sangat suka. Sampai di sini video saya kali ini, video review anime Uma Musume Cinderella Grey. Jadi like jika kalian suka video ini, share sama kalian jika ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain video, dan bye bye dan adios.